welcome back to my channel. Still with me Niken di channel aku, Nih channel. Ya, kayaknya aku selalu ngomong iya dulu gitu ya, biar mempertegas suatu maksud. Maaf ya, untuk malam hari ini aku tidak sempat make up, jadi aku pakai filter. Gimana? Ngeri ya? Maaf. Make upnya hilang timbul, jangan kaget ya. Ini bukan penampakan kok. Oke deh kalau gitu. Kalau kalian takut ntar aku galau, segalau hatiku saat aku kehilangan subscriber. Ya, hari ini, malam ini, topik yang pengen aku ambil adalah sharing aku ketika aku kehilangan subscriber aku. Ini malam kok suaraku jadi kayak gini ya. Mohon maklum. Oke deh kalau gitu langsung. Jadi yang namanya kehilangan subscriber pasti semuanya pernah ngalamin ya. Dan kalau untuk aku sendiri shock pastinya waktu pertama kali aku kehilangan subscriber. Kayaknya nggak ada yang nggak shock deh. Ya betul, itu adalah hal yang umum dan hal yang wajar, karena semua orang pasti bisa merasakan kebahagiaan dan juga penderitaan dan juga kekecewaan. Yang namanya ngarep makanya jangan tinggi-tinggi, kalau jatuh sakit. Oke deh kalau gitu, kok mau ngelantur kemana-mana. Oke deh, masalah subscriber hilang dan timbul, seperti yang bapak guru saya bilang, disebut lagi, ntar ditimpu galon nggak ya? Kayak lama-lama dilemparin galon dah sama bapak aku. Oke dah, menurut bapak guru aku Insan Tutor, yang namanya pelanggan itu adalah orang yang datang kemudian berlangganan, alias mereka datang bukan cuma sekali tapi berkali-kali, bahkan mungkin pengen nginep kali. Bercanda ya, maksudnya mereka orang yang benar-benar datang ke kita karena menyukai, membutuhkan, dan cocok dengan apa yang kita sediakan untuk mereka, sehingga mereka berlangganan. Kalau orang yang datang cuma sekali, lihat-lihat doang, ambil barang comot satu karena sungkan, terus pergi, habis itu nggak balik lagi, itu bukan pelanggan bapak, bukan pelanggan mbak, bukan pelanggan kakak ya. Jadi untuk segala hal yang kalian dapatkan secara singkat kemudian hilang begitu saja, kalian harus bisa ikhlas, kalian harus bisa sabar. Jadi yang pertama kali harus kalian lakukan ketika kalian kehilangan subscriber kalian, tarik nafas dalam-dalam, sabar, sabar, dan sabar. Karena rezeki itu nggak bakal kemana. Kalau subscriber itu adalah jodoh kalian, maka mereka bakal balik lagi. Kok ke situ? Ya emang begitu, subscriber itu hampir sama kayak jodoh. Kalau tidak jodohnya ya bakal mau kalian pegangin sekencang apapun bakalnya lari. Sama aja kayak subscriber. Kalau yang namanya subscriber itu udah nggak cocok, udah nggak suka, ya mau kalian pegangin kayak gimana pun pergi, karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak sesuai dengan minat mereka. Jadi ketika kalian kehilangan subscriber, kalian harus berpikir alasan itu kenapa kalian bisa kehilangan subscriber. Mungkin bisa dari dua sumber. Yang pertama, subscriber itu datang ketika kalian upload video short, jebret, kalian upload short, subscriber datang apa itu banyak maksudnya. Jadi subscriber datangnya banyak banget, kalian happy tuh, seneng banget. Tapi ternyata ketika orang yang video short itu datang sebagai langganan, mereka cari kulik-kulik barang di dalam, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Endingnya mereka bisa saja unsubscribe, toh nggak kenal, ya kan? Kalau mereka cuma dari short, emang kalian tahu siapa yang nge-subscribe kalian? Enggak kan? Dari situ, kalau tiba-tiba hari berikutnya ada yang hilang, ya jangan terlalu shock. Ambil nafas dalam-dalam, ikhlaskan. Oke lanjut, istirahat HP-nya udah selesai. Tadi sampai, oh ya, tadi sudah sampai ikhlas ya. Setelah mengikhlaskan, lalu apa yang harus kalian lakukan?
tarik nafas udah, kemudian sudah ikhlas, berarti nggak jadi galau dong. Karena nggak jadi galau, yang harus kalian lakukan adalah introspeksi diri, introspeksi konten kalian. Kenapa kok ada orang yang datang setelah melihat video short tapi baru subscribe sekali, kemudian hari berikutnya mereka pergi lagi? Kenapa mereka batal berlangganan? Berarti ada sesuatu yang salah dengan konten aku di dalamnya. Maksudnya ada kesalahan dalam konten seperti ini. Sampel ya, misal aja ya, aku nggak tahu kondisi kalian, tapi ini ada kemungkinan seperti ini ya. Kalian ketika upload video short adalah terkait tema kucing misal. Dan ternyata orang yang berlangganan itu adalah pecinta kucing, dan mungkin mayoritas memang seperti itu. Sehingga ketika para pecinta kucing itu mensubscribe sebuah channel karena short videonya adalah tentang kucing, dia pas masuk cari-cari video kucing dong. Nah, kalau ternyata konten di dalamnya tidak terdapat banyak kucing, kira-kira para pecinta kucing betah apa enggak? Pergi kan? Nah, dari itu kita harus introspeksi diri. Oh, berarti ketika pecinta kucing datang ke tempat aku, di tempat aku kurang video kucing, berarti harusnya video kucing aku tambahin lagi nih. Kenapa? Dengan bawa harapan, karena seperti yang bagaimana para tutor pernah utarakan, aku sendiri dengar langsungnya dari Kacang Tutor ya. Itu Kacang Tutor bilang kalau yang namanya seorang pelanggan atau siapapun itu yang pernah melihat video kita di hari ini, ada kemungkinan 2 hari ke depan meskipun dia berhenti berlangganan atau belum pernah mengeklik tombol berlangganan, yang utama dia pernah melihat video kita, maka dia akan disodori lagi 2 hari setelahnya video terbaru kita yang lain. Jadi ini kesempatan untuk meraup kembali subscriber yang hilang. Jadi jangan buang waktu kalian untuk galau, tapi habiskan waktu kalian untuk mengimprove konten kalian, biar konten kalian itu lebih bagus lagi, biar bisa menarik pelanggan yang sempat hilang. Itu yang pertama dari video short ya, ada kemungkinan seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa saja adalah dari kalian yang melakukan support sub. Ya, yang namanya support sub itu memang dilarang, tapi yang namanya pemula mayoritas juga melakukan seperti itu kan, namanya juga gotong royong atau saling tolong menolong. Meskipun itu sebenarnya tidak boleh, tapi kalau dengan cara yang benar sebagaimana yang bapak guru saya ajarkan, nggak sebut nama yang seperti bapak saya sebutkan Tutor ya. Jadi yang namanya support sub itu jika dilakukan dengan metode yang tepat, seperti biasakan selalu menonton full 4 video atau paling tidak 3 video sebelumnya, baru kalian subscribe di video keempat atau video kelima, maka itu akan aman. Dan jangan langsung beberapa jam setelah kalian menerima subscribe, harus kalian beri selang, beri jeda. Jadi jangan terlalu terburu-buru nafsu ya. Jadi harus benar-benar slow, relax, santai, tapi serius. Yang jelas, pegang janji, juga lakukan dengan aksi, tapi jangan berharap terlalu tinggi, biar kalian tidak sakit hati. Karena bisa saja yang bermasalah itu bukanlah lawan kalian, tapi Pak Satpam YouTube-nya yang terlalu sensitif. Kan nggak ada yang tahu. Yang penting kalian sudah menonton video teman kalian dengan full 4 video full, baru kalian nge-subscribe. Ternyata lawan teman kalian yang ingin membantu, mungkin dia lagi ada masalah ketika dia melihat video ketiga atau kedua, terus dia buru-buru nge-subscribe, dan ternyata itu terlihat oleh Pak mesin YouTube dan mengira itu adalah spam. Bisa aja, siapa yang tahu. Kadang ada orang yang terburu-buru karena ingin berniat baik membantu. Jadi, wah cepetan nih, aku udah di subscribe, aku pengen segera subscribe balik. Padahal kalau terburu-buru itu malah justru akan membuat dia dikira spam, sehingga subscribernya dia, meskipun dia sudah subscribe, ternyata dia di-delete sama bapak satpamnya YouTube. Tapi apakah itu akan benar-benar hilang? Kan enggak.
semua hanya depending. Pak YouTube itu cuma sekedar auditor, mereka supervisor, yang mereka akan mensupervisi apakah ini benar-benar pelanggan yang baik, pelanggan yang normal atau tidak. Dengan jalan, ketika kalian nanti memang sudah selesai membuat sebuah konten itu di-subscribe, tapi ternyata yang mensubscribe kalian itu depending sama Pak YouTube karena beberapa alasan. Kalau kalian membuat konten yang lebih bagus lagi dan teman kalian itu datang lagi buat melihat konten kalian, maka subscribe dia yang depending bakal dibalikin lagi. Status dia sebagai pelanggan akan dibalikin lagi, kan selesai masalah. Masuk ke penutup ya. Jadi sekarang adalah waktunya kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa apapun yang menimpa kalian terkait subscriber hilang dan timbul, dari manapun sumber masalah itu penyelesaiannya hanyalah satu, yaitu tingkatkan kualitas konten kalian, meningkatkan kualitas barang dagangan kalian. Barang dagangan ya. Jadi ketika kalian jadi seorang YouTuber, kalian harus memiliki pola pikir kalian itu memiliki usaha, dan konten kalian itu adalah barang dagangan kalian. Kalau orang yang jualan dimanapun, di jalan atau di toko, itu mereka mungkin bisa kulakan dari toko-toko gede. Sedangkan kalau kita sebagai konten kreator, kita kulakannya kemana? Ya dari diri kita sendiri yang memutuskan. Maka dari itu, balik lagi ke konsistensi. Untuk menjaga agar kita tidak kehilangan pelanggan, tidak kehilangan subscriber, kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas barang dagangan kalian, membuat barang dagangan kita semenarik mungkin. Kita belajar untuk tahu keinginan pasar, kebutuhan pelanggan yang diinginkan mereka itu apa dari sejarah barang-barang yang sudah terjual. Kira-kira barang dagangan yang sudah laku apa ya? Nah, itu harus selalu kita supply, harus selalu ada. Jangan berhenti upload, jangan bosan mengisi ulang barang dagangan kalian. Kalian memang harus selalu menggali diri, menggali potensi, menggali semua ide-ide kreatif yang ada dalam benak, dalam jiwa kalian. Kalian tunjukkan itu menjadi konten yang dibutuhkan oleh pelanggan kalian. Bikin agar pelanggan kalian yang sempat hilang mau datang lagi, datang sekali lagi untuk tinggal selamanya menjadi pelanggan tetap kalian yang sebenarnya. Oke? Jadi sampai di sini curhat aku, sharing aku malam ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, aku sendiri juga belajar banyak banget, dan setelah mengalami pahit manis kehilangan subscriber, sekarang jadi lebih bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Jadi aku ingin kalian merasakan hal yang sama, biar sekarang jauh lebih slow. Jadi tidak gerusa-gerusu lagi, tidak langsung galau. Jangan habiskan waktu kalian buat galau, karena ketika kalian galau hanya gara-gara kehilangan 5 pelanggan, 10 pelanggan, maka puluhan pelanggan kalian yang lain yang menunggu konten kalian akan terbengkalai. Bisa-bisa mereka juga malah jadi kabur gara-gara kalian gak segera upload. Jadi hati-hati ya, perlakukan apa yang sudah ada di dalam toko kalian dengan baik. Perlakukan pelanggan yang sudah datang dengan lebih baik juga, agar mereka betah dan mau tetap berlangganan dan gak ada pemikiran untuk ganti toko. Oke deh, kalau gitu salam sehat buat semuanya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye bye.